Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, khususnya kelas 12 kelas 2 SMK Negeri 2 Tarakan, kita kembali bertemu dalam program pembelajaran daring untuk materi LAS SMAW. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang alat utama dan alat bantu LAS SMAW. Pada pertemuan video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang K3 dan pemotongan mekanik secara mekanik. Baik, para siswa sekalian, sebelum lanjut untuk menjelaskan materi tentang alat utama dan alat bantu ini, terlebih dahulu saya mengingatkan kepada para siswa sekalian untuk menyiapkan alat tulisnya, baik berupa buku, pulpen atau pensil, untuk menulis materi yang dianggap perlu dan nanti mencatat tugas yang akan saya berikan. Jadi di akhir pemaparan ini akan saya berikan beberapa soal untuk dijawab, dan nanti kalian jawab seperti biasa di komentar, langsung di komentar pada video pembelajaran ini. Baik, para siswa sekalian, materi kita kali ini berkaitan dengan alat utama dan alat bantu LAS SMAW, ya. Jadi sebelum kita melakukan suatu proses kegiatan pengelasan, maka perlu dipahami dulu apa alat-alat utama dan alat bantu yang dipersiapkan. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan kembali bahwa peralatan mesin LAS SMAW itu, karena sumber apinya diperoleh dari las listrik, dari sumber listrik, maka disebut juga dengan las listrik atau SMAW. SMAW itu singkatan dari Submerged Metal Arch Welding, ya. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini ada penjelasan sedikit tentang peralatan las busur manual, ya. Las busur manual terdiri dari peralatan utama, peralatan bantu, dan keselamatan kerja, ya. Untuk kesehatan dan keselamatan kerja kita sudah bahas pada video pembelajaran yang pertama. Peralatan utama adalah alat-alat yang berhubungan langsung dengan proses pengelasan, sehingga dengan tidak adanya salah satu daripada peralatan tersebut, maka pengelasan tidak dapat dilakukan, ya. Dan termasuk peralatan utama antara lain adalah mesin las itu sendiri, apakah dia las AC ataupun las DC, ya. Kemudian kabel las, kemudian tang penjepit atau tang las atau holder, ya, dan kabel klem massa, ya. Peralatan bantu keselamatan dan kesehatan kerja antara lain meliputi, ya, kedok, ya, kedok atau topeng las atau helm, ya. Kemudian palu terak. Palu terak ini termasuk alat bantu, ya. Sikat baja, tang cuma termasuk alat bantu dan penjepit, ya. Nah, ini adalah gambaran tentang pemasangan alat-alat utama untuk proses pengelasan SMAW, ya. Kalau kalian melihat mesin yang ada di bengkel las di sekolah, ya, kurang lebih rangkaiannya seperti ini, ya. Ini ada mesin las, ya, ya, ini mesin las, ya. Kemudian ini topeng las, ya. Ini kabel, ya. Ini ada dua kabel. Yang ini disebut dengan kabel ini kabel massa, yang ini disebut dengan kabel atau kabel negatif, yang ini adalah kabel positif, ya. Ini yang kabel positif ini yang tersambung ke tang las, ya, atau penjepit elektroda, ya.
Nah, selanjutnya mesin las busur manual secara garis besarnya dibagi dalam golongan, yaitu mesin las arus bolak-balik atau alternative current atau AC, welding mekanik, dan mesin las arus searah ya atau DC, direct current atau welding mesin ya. Ini perbedaan pemasangan fasenya ya, las AC dan las DC. Kira ini tidak terlalu panjang kita jelaskan, karena kalau kita lihat di bengkel itu mesin las itu sudah terpasang, instalasinya sudah terpasang, jadi kita tinggal menggunakan saja ya. Nanti untuk masalah mesin las itu kita bahas tersendiri setelah pembahasan materi tentang alat-alat utama dan alat-alat bantu ini ya. Nah, yang kedua adalah kabel las. Kabel las seperti yang kalian lihat di rangkaian mesin las itu terdiri dari dua, ada kabel las fase positif dan negatif seperti yang digambar tadi itu. Nah, itu kabel las positif itu yang ke pemegang elektroda atau penjepit elektroda, sedangkan kabel yang negatifnya ke meja atau bahan yang akan dilas. Di sini ada sedikit penjelasannya. Pada mesin las terdapat kabel primer atau primer power dan kabel sekunder atau kabel las welding kabel ya. Kabel primer ya kabel yang menghubungkan antara sumber tenaga dengan mesin las. Jumlah kawat inti pada kabel primer disesuaikan dengan jumlah fase mesin las ditambah satu kawat sebagai hubungan massa tanah dari mesin las. Sedangkan kabel sekunder ialah kabel-kabel yang dipakai untuk keperluan mengelas, terdiri dari dua buah kabel yang masing-masing menghubungkan dengan penjepit tang. Ya, jadi dari penjelasan ini kabel sekunder itu adalah kabel flashnya yang tadi ya. Nah, baik. Oke, untuk penjelasan. Nah, ini kabel dan sepatu kabel las ya. Nah, ini adalah bentuk daripada kabel las dan tang penjepitnya ya. Nah, ini adalah tangan penjepit ya, yang menjepit elektroda untuk menghasilkan api listrik. Sedangkan ini biasa disebut dengan sepatu kabel las. Ini yang dipasang pada bagian belakang mesin las ya. Oke. Selanjutnya tang las. Nah, ini secara khusus tempelkan tang las atau penjepit elektroda ya. Jadi elektroda dijepit dengan tang las elektroda ya. Tang las dibuat dari bahan kuningan atau tembaga dan dibungkus dengan bahan yang berisolasi yang tahan terhadap panas dan arus listrik ya, seperti ebonit ya. Mulut penjepit hendaknya selalu bersih dan kencang ikatannya agar hambatan arus yang terjadi sekecil mungkin ya. Jadi harus selalu diperhatikan jangan sampai mulut penjepit elektroda yang kuningan itu sudah rusak, yaitu harus diganti supaya menghindari kalau terjadi adanya kejutan listrik yang bisa tersambung mengenai tangan kita ya. Kemudian klem massa. Nah, klem massa ini adalah bentuknya juga seperti tang ini yang dipasang pada meja kerja atau pada benda kerja ya. Jadi kalau yang klem
tang penjepit tadi itu untuk menjepit elektroda, yang ini untuk menjepit benda kerja ya. Jadi untuk menghubungkan kabel massa ke benda kerja atau meja kerja dipergunakan penjepit atau klem massa. Bahan penjepit kabel massa sebaliknya sama dengan bahan penjepit elektroda, bukan penghantar arus ya. Jadi ini juga menghantarkan arus. Jadi harus tetap hati-hati walaupun tidak menimbulkan kontak listrik yang bisa berisiko tinggi ya. Nah, ini gambaran tentang bagaimana hubungan antara kabel las tadi dengan penjepit, dengan klem massa, dengan mesin dan benda kerja atau meja kerja ya. Di sini meja las adalah tempat untuk menempatkan benda kerja pada posisi yang dipersyaratkan ya. Artinya dipersyaratkan itu sesuai dengan kondisi kita untuk melakukan pengelasan. Jangan sampai meja kerja itu susah untuk digunakan atau terlalu jauh untuk dijangkau. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kita pada saat melakukan pengelasan. Nah, kita masuk pada alat bantu ya. Ini adalah termasuk dalam alat bantu. Palu terak dan sikat baja. Tentunya palu terak ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa terak hasil pengelasan. Ada beberapa terak yang susah dikeluarkan, susah keluar sendiri. Tidak cukup dengan disikat, tapi harus dengan menggunakan palu terak ya. Di dalam aplikasinya kalian akan bisa mengetahui secara langsung bagaimana proses terjadinya terak pada pengelasan SMAW ini ya. Jadi biasanya kalau kita setelah melakukan pengelasan, terak yang menempel itu kalau dia tidak keluar sendiri, kita harus gunakan palu terak, kemudian setelah itu kita sikat dengan sikat baja ini ya. Jadi palu terak dan sikat baja ini selalu berpasangan dalam penggunaannya ya, sama-sama berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa hasil pengelasan ya. Kemudian ini alat bantu juga tang penjepit atau Smith tank. Apa kegunaan dari tang penjepit ini ya? Di sini dijelaskan untuk memegang benda kerja yang panas. Dipergunakan alat tang atau penjepit dengan alternatif macam-macam bentuk, seperti bentuk mulut rata, mulut bulat, mulut serigala, dan mulut kombinasi ya. Jadi ada banyak macam bentuk mulut daripada tang penjepit ini ya. Yang pasti bahwa kegunaannya adalah untuk memegang benda kerja ya. Pada saat kita setelah melakukan pengelasan, biasanya benda kerja itu kan masih dalam keadaan panas. Nah, selanjutnya ini juga termasuk dalam alat bantu, yaitu gerinda tangan. Gerinda tangan. Gerinda tangan ini berfungsi untuk menyiapkan material yang akan dilas ya, berupa penyiapan kampuh las ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan proses pengelasan dengan menggunakan kampuh sambungan, itu biasanya kita mempersiapkannya, membuat kampuhnya, membuat benda kerjanya dengan menggunakan gerinda tangan supaya memudahkan dan cepat ya. Ini kegunaan daripada gerinda tangan. Kemudian palu konde. Palu konde itu biasanya digunakan untuk ya, di sini dikatakan palu konde di standar yang digunakan adalah berkapasitas 2 kg. Penggunaan palu konde adalah untuk membantu meluruskan, meratakan permukaan benda kerja yang berkelok atau melengkung, untuk membentuk sudut pada benda kerja dengan
bertujuan mengurangi atau meniadakan distorsi. Jadi benda kerja yang belum lurus, belum rata, kita luruskan dan ratakan dengan menggunakan palu konde ini ya. Biasanya benda kerja plat yang setelah dipotong, apalagi kalau dia dipotong secara dengan menggunakan gas, itu biasanya benda kerjanya itu terjadi distorsi atau perubahan bentuk ya. Maka untuk meluruskan harus selalu sedia alat bantu yang disebut dengan palu konde. Kikir. Kikir digunakan sebagai alat bantu proses persiapan pengelasan, terutama bagi material berbentuk rope ya. Jadi kalau kita mau membuat sambungan, membuat kampu, bagian face-nya itu, bagian depannya itu harus rata. Ya, biasanya untuk meratakan itu kita gunakan kikir. Bisa juga dengan gerinda tangan. Jadi kalau misalnya kerataannya hanya tipis saja yang mau diratakan, maka gunakan saja kikir ya, supaya lebih mudah ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa kikir ini ada banyak macam ya. Ada yang bentuk garis-garis, ada yang bentuk disebutnya kikir plus, ada kikir rata, ada kikir kombinasi. Itu bermacam-macam bentuk. Kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita dalam mempersiapkan material benda kerja kita. Nah, yang terakhir adalah penjepit benda kerja ya. Penjepit benda kerja atau biasa disebut ragum dalam bengkel mesin atau bengkel las. Ini digunakan sebagai alat bantu mencegah terjadinya distorsi atau perubahan bentuk akibat panas. Jadi kalau kita mau mengelas, membuat sambungan supaya benda kerja itu tidak melar, tidak berubah bentuk, maka kita gunakan klem atau ragum atau penjepit seperti ini ya. Nah, itulah alat-alat utama dan alat bantu yang harus kita ketahui, harus kalian pahami sebelum nanti membuat atau merangkai alat utama dan alat bantu itu untuk keperluan melakukan proses pengelasan SMAW ya. Baik, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa di akhir daripada penjelasan ini saya akan berikan beberapa pertanyaan yang nanti kalian jawab langsung di kolom komentar video pembelajaran ini. Jadi konfirmasi kehadiran dan tugas itu saya nilai melalui video pembelajaran ini ya. Jadi saya buka video pembelajaran ini, saya akan lihat siapa yang sudah mengerjakan tugas, siapa yang sudah konfirmasi kehadiran. Kehadiran itu kalian tulis nama, kemudian pertemuan keempat ya. Ini adalah pertemuan kita yang keempat. Jadi yang kalian tulis di kolom komentar itu adalah nama, pertemuan keempat, kemudian jawaban tugas yang akan saya berikan ya. Nah, untuk soalnya, tugasnya saya akan berikan 3 pertanyaan saja yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi, berkaitan dengan alat utama dan alat bantu ini ya. Oke, yang pertama tolong ditulis pertanyaannya. Sebutkan alat-alat utama pada pengelasan SMAW ya. Nah, tolong sebutkan kembali alat-alat utama pada las SMAW. Itu pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan kedua ya, pertanyaan kedua, sebutkan alat-alat bantu yang dipergunakan pada proses pengelasan las SMAW ya. Oke, yang kedua,
sebutkan alat-alat bantu yang dipergunakan pada proses las SMAW. Oke. Nah, dan yang ketiga, pertanyaan ketiga, cukup 3 pertanyaan saja ya. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan ya, apa perbedaan mesin las AC dan DC ya? Apa perbedaan mesin las AC dan DC? Oke, saya kira cukup 3 pertanyaan untuk pertemuan kita kali ini ya. Jadi saya ucapkan selamat mengikuti pembelajaran daring las SMAW ini, dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita sudah bisa melakukan kegiatan tatap muka, melakukan praktek langsung di bengkel ya, jika keadaan sudah normal kembali ya. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan kalau ada diskusi yang perlu disampaikan, kalian bisa juga sampaikan langsung di kolom komentar dari video ini ya. Jadi saya akan memantau kegiatan itu melalui video pembelajaran ini. Oke. Untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Sekian, selamat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.